kece, how are you today? Are you ready for our lesson? You're going to learn English with Gabriel and we're going to discuss soal HOTS kelas 9 dengan topik fairy tales. Now, read the following text. Rapunzel. A lonely couple who long for a child live next to a large, extensive, high-walled, subsistence garden belonging to a sorceress. The wife, experiencing pregnancy cravings, longs for the Rapunzel that she sees growing in the garden, a plant that is known to prevent mortality and delay aging. She refuses to eat anything else and begins to waste away. Her husband fears for her life and one night he breaks into the garden to get some for her. When he returns, she makes a salad out of it and eats it. But she longs for more, so her husband returns to the garden to retrieve more. As he scales the wall to return home, the sorceress catches him and accuses him of theft. He begs for mercy and she agrees to be lenient, allowing him to take all the Rapunzel he wants on the condition that the baby is given to her when it's born. Desperate, he agrees. When his wife has a baby girl, unbeknownst to her, the sorceress takes her to raise as her own and names her Rapunzel after the plant her mother craved. Rapunzel grows up to be a beautiful child with long golden hair and the sorceress gets younger every day. When she turns 12, the sorceress locks her up inside a tower in the middle of the woods with neither stairs nor a door, and only one room and one window. In order to visit Rapunzel, the sorceress stands beneath the tower and calls out, "Rapunzel! Rapunzel! Let down your hair, that I might climb thy golden stair!" One day, a prince rides through the forest and hears Rapunzel singing from the tower to keep her away from solitude. Entranced by her ethereal voice, he searches for her and discovers the tower but is unable to enter it. He returns often, listening to her beautiful singing, and one day sees the sorceress visit and learns how to gain access. When the sorceress leaves, he bids Rapunzel to let her hair down. When she does so, he comes up and they fall in love. He eventually asks her to marry him, which she agrees to. Together, they plan to escape, wherein he will come each night and bring Rapunzel a piece of silk that she will gradually weave into the ladder. Before the plan can come to fruition, however, she foolishly gives the ladder to the prince so that he can climb sooner. In anger, the sorceress cuts off Rapunzel's hair and casts her out into the wilderness to fend for herself, even though she begs her not to. When the prince calls that night, the sorceress lets the severed hair down to hold him up. To his horror, he finds himself meeting her instead of Rapunzel, who is nowhere to be found. After she tells him in a rage that he will never see Rapunzel again, he leaps from the tower, landing in a thorn bush, and scratches his eyes. For years, he wandered through the wastelands of the country and eventually comes to the wilderness where Rapunzel now lives with the twins to whom she has given birth, a boy and a girl. One day, as she sings, he hears her voice again and they are reunited. When they fall into each other's arms, her tears immediately restore his sight. He leads her and their twins to his kingdom where they live happily ever after. So the question is, what can you infer about the reason for the sorceress to lock Rapunzel in a tower? Sebelum kita menjawab soalnya, mari kita terjemahkan bacaannya. Rapunzel, sepasang suami istri yang kesepian yang menginginkan seorang anak tinggal di sebelah taman penghidupan yang besar, luas, berdinding tinggi milik seorang penyihir. Sang istri yang mengalami ngidam menginginkan sebuah Rapunzel yang dilihatnya tumbuh di taman. Tanaman yang dikenal dapat mencegah kematian dan menunda penuaan.
Dia menolak untuk makan apapun dan mulai sakit-sakitan. Suaminya mengkhawatirkan keadaannya, dan suatu malam dia masuk ke taman untuk mengambilkan beberapa Rapunzel untuknya. Ketika dia kembali, dia membuat salad dan memakannya, tetapi dia ingin lebih sehingga suaminya kembali ke kebun untuk mengambil lebih banyak Rapunzel. Saat dia memanjat tembok untuk kembali ke rumah, penyihir itu memergokinya dan menuduhnya mencuri. Dia memohon belas kasihan dan penyihir setuju untuk bersikap murah hati, mengizinkan dia untuk mengambil semua Rapunzel yang dia inginkan dengan syarat bayi itu diberikan kepadanya saat lahir. Karena putus asa, dia setuju. Ketika istrinya memiliki bayi perempuan, tanpa sepengetahuannya, penyihir itu membawanya untuk dibesarkan sebagai miliknya dan menamainya Rapunzel sesuai dengan tanaman yang diinginkan ibunya. Rapunzel tumbuh menjadi anak yang cantik dengan rambut emas panjang dan penyihir semakin muda setiap hari. Ketika dia berusia 12 tahun, penyihir itu menguncinya di dalam menara di tengah hutan tanpa tangga atau pintu, dan hanya satu kamar dan satu jendela. Untuk mengunjunginya, penyihir itu berdiri di bawah menara dan berseru, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu, agar aku dapat menaiki tangga emasmu." Suatu hari, seorang pangeran berkendara melewati hutan dan mendengar Rapunzel bernyanyi dari menara untuk menjauhkannya dari kesepian. Terpesona oleh suaranya yang halus, dia mencarinya dan menemukan menara itu tetapi tidak dapat memasukinya. Dia sering kembali mendengarkan nyanyiannya yang indah dan suatu hari melihat penyihir mengunjungi Rapunzel dan belajar bagaimana menaiki tangganya. Saat penyihir itu pergi, dia meminta Rapunzel untuk menurunkan rambutnya. Ketika dia melakukannya, dia memanjat dan mereka jatuh cinta. Dia akhirnya memintanya untuk menikah dengannya, yang dia juga setuju. Bersama-sama mereka berencana untuk melarikan diri, di mana dia akan datang setiap malam dan membawakan Rapunzel sepotong sutra yang secara bertahap akan ditenun menjadi sebuah tangga. Namun, sebelum rencana berhasil, dia dengan bodohnya memberikan tangga kepada pangeran agar dia bisa memanjat lebih cepat. Dalam kemarahan, penyihir itu memotong rambut Rapunzel dan mengusirnya ke hutan belantara untuk menjaga dirinya sendiri, meskipun dia memintanya untuk tidak melakukannya. Saat sang pangeran memanggil malam itu, sang penyihir membiarkan rambut yang dipotong itu tergerai untuk mengangkatnya. Yang membuatnya ngeri, dia mendapati dirinya bertemu dengan penyihir, bukan Rapunzel, yang tidak bisa ia temukan. Setelah dia mengatakan kepadanya dengan marah bahwa dia tidak akan pernah melihat Rapunzel lagi, dia melompat dari menara, mendarat di semak berduri, dan melukai matanya. Selama bertahun-tahun, dia mengembara melalui tanah terlantar di negara itu, dan akhirnya tiba di hutan belantara tempat Rapunzel sekarang tinggal bersama anak kembar yang dia lahirkan, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suatu hari, saat dia bernyanyi, dia mendengar suaranya lagi, dan mereka dipertemukan kembali. Saat mereka berpelukan, air matanya segera mengembalikan penglihatan sang pangeran. Pangeran mengajak Rapunzel dan anak kembarnya ke kerajaan di mana mereka hidup bahagia selamanya. Nah, sekarang kita bahas soalnya ya. Pada soal ini kamu ditanya apa yang bisa disimpulkan tentang alasan si penyihir mengunci Rapunzel di dalam menara. Mari kita bahas pilihan jawaban berikut. Pilihan jawaban A, to punish the thief after her plants were stolen. Untuk menghukum sepasang pencuri setelah tanamannya dicuri. Nah, pernyataan ini salah ya, karena penyihir telah menyatakan bahwa ia telah memaafkan sang pencuri dengan syarat ia harus membawa Rapunzel ke menara. Pilihan jawaban B, to keep Rapunzel away from the dangers of the world. Untuk menjauhkan Rapunzel dari bahaya dunia. Nah, pernyataan ini salah karena di dalam teks tidak menyebutkan bahwa penyihir memiliki niat untuk melindungi Rapunzel dari bahaya.
Pilihan jawaban C, to prevent Rapunzel from reuniting with her real parents. Untuk mencegah Rapunzel kembali bersama orang tuanya. Pernyataan ini salah karena teks tidak menyebutkan bahwa ia akan dikembalikan ke orang tuanya. Pilihan jawaban D, to prevent her from getting old so that she can escape death. Untuk mencegah penuaannya sehingga ia bisa bebas dari kematian. Nah, pernyataan ini benar karena tersurat di dalam teks di mana penyihir memiliki tanaman yang bernama Rapunzel yang dapat mencegah penuaan dan mencegah kematian seperti yang ada pada kutipan berikut. A plant that is known to prevent mortality and delay aging. Nah, karena seluruh tanaman Rapunzel milik sang penyihir telah dicuri oleh orang tua Rapunzel, dapat disimpulkan bahwa sang penyihir tidak lagi memiliki tanaman tersebut, sehingga ia harus mengambil Rapunzel dari orang tuanya dan mengurungnya di menara dengan harapan ia dapat terjauhkan dari kematian dan menjadi lebih muda setiap harinya. Kira-kira pilihan jawaban yang benar yang mana ya? Betul sekali, pilihan jawaban D, to prevent her from getting old so that she can escape death. Nah, gimana? Mudah kan? Kak April punya satu soal lagi nih yang bisa teman kece tulis jawabannya di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe, and please share this video with your friends. Visit our website di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang bisa kamu pelajari. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.